Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa sih itu KBGO. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Daniela Ramadan dengan NPM 2311090. Perkenalkan, saya Misatul Akila, NPM 2311043. Saya Nadia Indah Cahyani, MPM 2311074. Di sini kami akan menampilkan cuplikan video mengenai KBGO. Dan nanti kami akan menampilkan poster kami. Simak video berikut. Hai, aku Melisa, seorang pelajar SMA di Jakarta. Belakangan ini, aku lagi ngefans banget sama girl band bernama Rose Latte. Dan aku juga mengikuti fanpage-nya di media sosial. Melalui fanpage ini, aku bisa mendapat update idol kesukaanku dan berkenalan dengan sesama fans. Disinilah tempat aku bertemu dengan Dimas. Dari profilnya, dia terlihat sangat menarik. Setelah ngobrol singkat, Dimas menanyakan nomor HP-ku. Seru banget deh bisa punya teman baru. Lama-kelamaan, hubunganku dengan Dimas jadi semakin akrab. Dia sangat perhatian dan sering memberiku pujian. Dimas juga mulai sering meminta kiriman foto. Awalnya sekedar foto selfie. Tapi kemudian dia mulai meminta aku berfoto dengan pakaian terbuka atau dengan gaya yang membuatku tidak nyaman. Sebenarnya aku tidak suka diminta foto seperti ini. Tapi kalau aku menolak, Dimas pasti marah. Sampai suatu hari, Dimas mengajakku untuk ketemuan di sebuah kafe. Sesampainya di sana, ternyata yang datang malah seorang bapak-bapak. Berbeda jauh dari sosok Dimas yang selama ini aku bayangkan. Merasa kaget dan takut, aku memutuskan untuk pulang ke rumah dan memblokir nomor Dimas. Besoknya, muncul akun anonim yang mengirim berbagai ancaman dan kata-kata kasar. Si peneror ini bahkan mengancam akan menyebarkan foto-fotoku di internet. Aku mencoba untuk memblokir dan melaporkan akun anonim itu. Tapi setelahnya, malah bermunculan akun-akun palsu yang mengunggah semua foto yang pernah aku kirim ke Dimas. Aku jadi ingin menutup semua akun media sosialku. Kejadian ini membuatku merasa terpuruk, takut, dan kebingungan. Karena media sosial yang dulunya menyenangkan bagiku, sekarang malah membuatku merasa tidak aman. Beruntungnya, ada teman-temanku yang peduli dan mendukungku untuk menghubungi layanan bantuan. Ini ceritaku. Kalau kamu Baik, itulah cuplikan video mengenai KBGO. Jadi di dalam video tersebut ada seorang wanita yang bernama Melisa yang dia anak SMA di Jakarta. Dia sepulang sekolah bermain media sosial dan tiba-tiba ketemu dengan seorang pria yang bernama Dimas. Mereka berdua saling chatan di sosial media. Lama-kelamaan dia meminta nomor WA dan mereka berdua saling chatan di WA. Dan lama-kelamaan si Dimas meminta foto selfie oleh Melisa. Awalnya muka dan lama-kelamaan menjadi foto terbuka. Setelah itu si Dimas meminta si Melisa untuk ketemuan di suatu tempat.
dan ekspektasi tidak sesuai. Melisa mengira si Dimas itu masih muda dan ternyata sudah bapak-bapak. Setelah pulang dari pertemuan tersebut, si Melisa memblokir nomor si Dimas. Dan tiba-tiba ada banyak sekali pesan-pesan anonim yang bermunculan. Dan isi pesannya ingin menyebarkan foto si Melisa tersebut ke internet atau sosial media. Baik, apa sih itu KBGO? KBGO sendiri itu kepanjangan dari kekerasan berbasis gender online, yaitu tindakan berbahaya yang diarahkan kepada individu atau kelompok individu berdasarkan gender mereka. Tidak hanya terjadi di dunia maya, di dunia nyata, di mana pelaku dan korban berinteraksi langsung. Siapa yang menjadi korban KBGO? Korban KBGO bisa perempuan maupun laki-laki, tetapi perempuan yang paling banyak menjadi target KBGO. Sesuai dengan temuan WHO, menunjukkan bahwa KBGO lebih tinggi terjadi terhadap perempuan dalam rentang usia 15-24 tahun. Selanjutnya, kapan sih KGBO bisa terjadi? Jadi, KGBO itu bisa terjadi kapanpun. Jadi, kita harus selalu waspada ya. Di mana kita bisa mengalami KGBO? Untuk ini, ada yang bisa jawab? Saya, Kak. Ya, silakan. Jadi sesuai namanya, KBGO itu kekerasan berbasis gender online. Mungkin biasanya KBGO terjadi di media sosial atau Ya, benar sekali. KGBO terjadi di media sosial. Contohnya Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu, mengapa KGBO bisa terjadi? KGBO bisa terjadi atas 4 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, anonimitas, identitas yang tidak dikenali. Yang ketiga, kebiasaan dan perilaku korban yang lalai. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran. Baik, selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan saat menjadi korban KBGO. Yang pertama yaitu hentikan interaksi dengan pelaku. Yang kedua, kumpulkan bukti dan simpan buktinya. Yang ketiga, hentikan interaksi dengan pelaku seperti mengganti pesan di media sosial. Yang keempat, sama dengan nomor 2, mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Yang terakhir yaitu laporkan ke platform atau media yang pihak yang berwajib. Selanjutnya ada apa saja aktivitas yang dikategorikan sebagai KBGO. Yang pertama yaitu ada pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan atau kontak yang tidak diinginkan. Yang kedua, ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik, dan ancaman menyebarkan foto atau video pribadi. Yang terakhir ada penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita. Baik, selanjutnya ada apa yang dapat dilakukan saat menjadi korban KBGO. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri sendiri. Yang kedua, pantau situasi yang dihadapi. Yang ketiga, menghubungi bantuan. Yang keempat, lapor dan blokir pelaku. Selanjutnya, apa yang dapat dilakukan agar tidak menjadi korban? Perlindungan terhadap privasi di dunia maya adalah kunci utama keamanan diri dari berbagai kekerasan atau kejahatan di dunia maya.
Yang pertama, tidak memposting atau menyebarkan data pribadi dan lokasi Anda di media sosial. Yang kedua, menciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login. Yang ketiga, jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga. Dan yang terakhir, hindari berbagi lokasi pada waktu nyata atau real-time location sharing. Baik, itulah pemaparan materi dari kami, dan kami ada poster yang akan ditampilkan. Baik, ini poster kami yang akan kami sebarkan kepada siswa atau kepada masyarakat umum. Di dalam poster ini sama seperti yang kami sampaikan di PT awal tadi, yang dimana isinya ada apa itu KBGO, yang kedua siapa saja yang mengalaminya, yang ketiga kapan yang terjadi, yang keempat mengapa KBGO terjadi, terus di mana dapat terjadi, dan yang terakhir kita harus bagaimana sih untuk mengatasinya. Baik, itulah pemaparan materi yang kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.